Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban nomor 1, salah satu alasan mahasiswa seluruh Indonesia masih harus belajar bahasa Indonesia dikarenakan untuk melestarikan bahasa dan budaya. Belajar bahasa Indonesia merupakan langkah penting untuk melestarikan bahasa sebagai bagian dari warisan budaya. Dengan meningkatnya pengaruh bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul, penting bagi generasi muda untuk memahami dan menggunakan bahasa resmi dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang digunakan oleh penutur bahasa dalam situasi yang berbeda, baik itu dalam konteks sosial, budaya, maupun situasional. Ragam bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan, dan situasi komunikasi. Beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai ragam bahasa. Yang pertama adalah Suharyanto. Ragam bahasa menurut Suharyanto mengacu pada variasi bahasa yang digunakan oleh penutur dalam konteks sosial dan sosial yang berbeda. Contoh bakunya, saya akan melaporkan hasil penelitian ini. Dan untuk contoh tidak bakunya, aku mau kasih tahu hasilnya. Ragam bahasa sosial digunakan oleh kelompok sosial tertentu seperti bahasa gaul, bahasa profesional, dan bahasa daerah. Contohnya, gue sih suka banget sama film itu. Itu salah satu contoh dari bahasa gaul. Kemudian untuk ahli yang kedua yaitu Tarigan. Ragam bahasa menurut Tarigan didefinisikan sebagai variasi bahasa yang dipengaruhi oleh fungsi dan tujuan komunikasi. Dalam kehidupan sosial, Tarigan menggolongkan ragam bahasa ke dalam beberapa jenis berdasarkan konteks penggunaannya. Contohnya, apakah Anda sudah mengerjakan tugasnya? Ragam bahasa tulisan digunakan dalam buku tertulis seperti surat, artikel, atau laporan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa ini digunakan dalam konteks sosial, komunikasi sehari-hari antar warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Contoh konkretnya adalah komunikasi antar suku bangsa. Kemudian untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, hukum, dan institusi negara lainnya. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, pidato kenegaraan, serta dalam proses legislasi dan peradilan. Contoh konkretnya adalah dokumen pemerintah. Jawaban nomor 4, pihak yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia, kelompok kami menggolongkannya menjadi 4. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga bahasa Indonesia, baik itu dilakukan melalui kebijakan pendidikan, penyuluhan, dan promosi penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik itu mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga mereka harus menyediakan kurikulum yang mendukung penguasaan bahasa. Ketiga, yaitu masyarakat umum. Setiap individu masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas bahasa harus ditanamkan, termasuk dalam interaksi
sosial, dan media digital. Dan yang terakhir atau keempat yaitu generasi muda. Generasi muda diharapkan untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga bahasa Indonesia. Sehingga mereka bisa berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan bahasa di era globalisasi saat ini. Selanjutnya yang nomor 5, berbahasa Indonesia yang baik dan berbahasa Indonesia yang benar. Menurut saya, berbahasa Indonesia yang baik itu bahasa yang sesuai dengan situasi dan konteks. Misalnya ketika kita berbicara dengan teman akrab kita, itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik sehingga mereka lebih mudah mengerti. Sedangkan berbahasa Indonesia yang benar itu bahasa yang sesuai atau intinya sesuai dengan aturan bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini ada contoh berbahasa Indonesia yang baik. Mereka yang hobi nyampah di sini benaran nggak ada. Jadi kalimat itu merupakan contoh kalimat bahasa yang baik. Jadi kalimat ini biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan teman akrab kita, sehingga mereka lebih mudah mengerti. Selanjutnya, contoh bahasa Indonesia yang benar itu mereka yang suka buang sampah di sini sungguh tak punya adab. Kalimat itu merupakan kalimat yang sudah benar dan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia yang baik itu menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan KBBI. Sedangkan berbahasa Indonesia yang benar itu dia sudah sesuai dengan KBBI dan bahasanya baku. Jadi, apakah berbahasa Indonesia yang baik itu tidak benar atau tidak baik? Menurut saya, bahasa yang baik itu belum tentu benar dan bahasa yang benar itu belum tentu baik. Hari ini kita harus sesuaikan dengan situasi di sekitar kita sehingga sedangkan bahasa yang benar itu kita harus mengikuti bahasa yang berlaku dalam KBBI. Selanjutnya, nomor 6. Berikut beberapa contoh fungsi khusus bahasa yang dapat kami berikan. Yang pertama itu ada fungsi identitas. Bahasa digunakan untuk menunjukkan identitas seseorang atau kelompok. Dialek, logat, dan pilihan kata tertentu dapat mengidentifikasi asal daerah, status sosial, atau kelompok sosial seseorang. Contohnya, bahasa Jawa digunakan untuk menyampaikan tradisi sejarah dan pengalaman kolektif masyarakat Jawa. Lalu yang kedua, fungsi sosial. Bahasa digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Bahasa dapat digunakan untuk menjalin persahabatan atau kerjasama. Contohnya, penggunaan bahasa pujian untuk menyenangkan seseorang atau penggunaan bahasa yang sopan dalam pertemuan bisnis. Lalu yang ketiga, fungsi ekspresi diri. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi seseorang. Contohnya, menulis puisi, menyanyi, atau berpidato. Lalu yang keempat, fungsi kontrol sosial. Bahasa digunakan untuk mengatur perilaku dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum, peraturan, dan larangan adalah contoh yang bisa diberi dalam kontrol sosial ini. Lalu yang kelima, fungsi edukatif. Bahasa menjadi alat untuk belajar dan mengembangkan diri. Contohnya buku pelajaran, ceramah, dan artikel ilmiah. Lalu yang keenam, fungsi adaptasi. Bahasa memungkinkan kita untuk belajar beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Contohnya, penggunaan bahasa yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Sekian presentasi dari kami mengenai bahasa Indonesia. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.